Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Anissa Wulan Agustin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Zilda Sisifa Alfiani, Nashwa Kholda, Nova Damayanti Sidebang, Fahra Elkia Ma'wa, dan Mesita Nur Latifah. Memasuki slide pertama yakni tantangan era digital terhadap pembelajaran bahasa. Era digital membawa disrupsi semesta kebahasaan yang dimana terdapat tantangan terhadap pembelajaran bahasa yaitu minat terhadap bahasa Indonesia menjadi menurun. Di era digital ini membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi teman-teman. Mulai dari arus informasi yang cepat dan penggunaan media sosial yang masih menyebabkan terjadinya disrupsi dalam dunia kebahasaan. Bahasa Indonesia ini kan menjadi sebuah identitas dan juga alat pemersatu bangsa, mulai menghadapi penurunan minat di era digital ini terutama di kalangan generasi muda. Di sisi lain, kemampuan menggunakan bahasa yang baik menjadi semakin penting karena bahasa tetap menjadi sarana utama untuk berkomunikasi, berpikir, dan juga memahami ilmu pengetahuan. Baik, untuk menjawab tantangan tersebut dikemukakan konsep Trigatra Bangun Bahasa, yakni yang pertama utamakan bahasa Indonesia, yang kedua lestarikan bahasa daerah, dan yang terakhir kuasai bahasa asing. 3 pilar ini menjadi strategi dalam membangun kesadaran berbahasa yang seimbang di era digital. Bahasa Indonesia memperkokoh identitas nasional, bahasa daerah menjaga akar budaya, sementara bahasa asing menjadi jembatan untuk mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan global. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Kepadanya dipersilahkan. Jika tantangan telah kita pahami, maka berikutnya perlu kita lihat bahwa di balik tantangan itu terdapat peluang besar untuk mengoptimalkan pembelajaran bahasa melalui teknologi digital. Teknologi digital bukan hanya tantangan, tapi juga membuka peluang besar bagi pembelajaran bahasa. Platform digital, aplikasi pembelajaran, dan kecerdasan buatan dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berbahasa secara mandiri, kapanpun dan dimanapun. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dapat saling mendukung, membentuk konektivitas lintas budaya, serta memperkuat literasi global. Namun, penting diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Bahasa memiliki fungsi hakiki yang tidak tergantikan, yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan akal budi dan memelihara kerjasama antar individu maupun antar bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa berbasis teknologi harus tetap diarahkan pada penguatan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kolaborasi agar teknologi benar-benar menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar hiburan. Baik, selanjutnya ada optimalisasi pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan Trigatra Bangun Bahasa melalui kurikulum, penelitian, dan kegiatan akademik. Kampus dapat menjadi ruang konsolidasi antara bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memperkaya proses pembelajaran bahasa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa teknologi tidak boleh menggantikan akal budi manusia. Mahasiswa harus dibekali kemampuan literasi kritis agar mampu menilai informasi secara rasional dan etis. Dengan demikian, pembelajaran bahasa di perguruan tinggi bukan hanya mencetak pengguna bahasa yang fasih, tetapi juga insan yang bijak dalam memanfaatkan teknologi. Setelah memahami nilai dan arah pembinaan bahasa, kini kita perlu meninjau kondisi real pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Baik, kepada presentator selanjutnya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan pembahasan mengenai permasalahan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Ya, kalau kita lihat dari sisi mahasiswa, permasalahannya salah satunya berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis yang masih tergolong rendah. Ya, hal ini tampak dari hasil asesmen seperti PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi termasuk literasi bahasa ini masih perlu ditingkatkan.
Ya, banyak mahasiswa yang masih kesulitan mengolah informasi, menulis secara argumentatif, dan mengekspresikan idenya dengan runtut. Ya, jadi tantangannya bukan hanya bisa berbahasa, tetapi juga mampu menggunakan bahasa untuk berpikir dan bernalar secara kritis. Selain itu, ada dari sisi dosen, infrastruktur digital, dan juga kurikulum. Nah, yang ini saling berkaitan. Ya, dosen seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan berbasis teknologi. Nah, kemudian infrastruktur digital di beberapa perguruan tinggi pun juga belum merata, sehingga proses pembelajaran berbasis digital ini belum optimal. Lalu yang terakhir ada dari segi kurikulum. Ya, pembelajaran bahasa ini masih terlalu teoritis dan belum cukup menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, seperti literasi digital. Ya, jadi perlu adanya sinergi antara mahasiswa, dosen, teknologi, dan kurikulum agar pembelajaran ini bisa relevan saat ini. Nah, oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dipaparkan strategi dan inovasi pembelajaran yang dapat diterapkan agar pembelajaran bahasa ini benar-benar optimal terwujud. Yang selanjutnya ada strategi optimalisasi pembelajaran bahasa. Nah, strategi optimalisasi pembelajaran bahasa di perguruan tinggi dapat ditempuh melalui 3 langkah utama. Pertama, memperkuat infrastruktur digital agar proses belajar berjalan lancar dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kompetisi dosen dan mahasiswa dalam literasi digital agar keduanya siap dengan beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga, mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum melalui pembelajaran berbasis proyek dan model bilingual. Nah, pendekatan bilingual atau dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris akan mendorong mahasiswa untuk berpikir lintas bahasa dan budaya. Pembelajaran berbasis proyek juga dapat menumbuhkan kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian belajar. Dengan langkah-langkah tersebut, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global tanpa meninggalkan akar kebahasaannya. Sebagai penguat dari strategi tersebut, penting untuk mempelajari praktik baik dari negara lain yang berhasil mengintegrasikan bahasa dan teknologi dalam sistem pendidikannya. Baik, terima kasih Saudari Nova. Saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu integrasi literasi dan literasi digital. Mengapa integrasi literasi dan literasi digital penting dalam pembelajaran bahasa saat ini? Kita hidup di era digital di mana teknologi, terutama AI seperti ChatGPT, sudah menjadi bagian dari pembelajaran bahasa. Namun, teknologi hanyalah alat, yang utama tetap akal budi manusia. Di era digital, kita tidak bisa lepas dari teknologi, tapi seberapa jauh kita mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat kemampuan berbahasa dan berpikir kritis. Nah, karena itu kita perlu integrasi literasi dan literasi digital. Salah satu model pembelajaran yang bisa kita tiru adalah model pembelajaran Content and Language Integrated Learning, atau biasa disingkat dengan CLIL. Model ini sudah diterapkan di Korea, Jepang, dan Eropa. CLIL ini menggabungkan materi pelajaran dan bahasa asing secara bersamaan. Contohnya, mata kuliah kewarganegaraan disampaikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dijelaskan dalam bahasa Inggris. Tujuannya untuk memperkuat identitas kebangsaan dan daya saing global. Tujuan lainnya agar mahasiswa memahami konten sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa asing. Dengan model ini, pembelajaran menjadi bilingual, interaktif, dan menumbuhkan kompetensi global. Pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perlu diintegrasikan dengan teknologi digital. Model CLIL ini bisa dijadikan inspirasi untuk membentuk mahasiswa multilingual dan berdaya saing global. Integrasi literasi dan literasi digital bukan sekadar menggabungkan teknologi dan bahasa, tetapi juga menguatkan karakter, identitas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Indonesia agar mampu berdampak di dunia global. Terima kasih.